Ibuku adalah seekor naga, namun ia tidak tahu cara mengerami telur. Setelah melahirkanku, ia langsung melemparkanku ke sarang ular di dekatnya. Hari menetas, melihat sekumpulan ular dengan berbagai warna, ia langsung terpaku kebingungan, dan akhirnya tidak bisa menemukanku lagi. Pada akhirnya ibuku terpaksa memilih yang paling cantik untuk dibawa pulang. Katanya di klan naga ada seekor naga bodoh yang tidak bisa terbang. Sedangkan di klan ular justru muncul seekor ular jenius. Bisa terbang dan bisa berlari. Bahkan bisa melukis. Di kubangan lumpur aku melukis dengan ekorku. Lumpur muncrat ke segala arah. Nona besar klan naga terjadi masalah besar. Katanya putri kecil yang baru berubah wujud itu. Jelas seekor naga tapi justru tidak bisa terbang. Menurutku ini benar-benar lucu. Bahkan terbang pun tidak bisa. Nanti bagaimana saat naik ke langit untuk menikah? Tidak takut jatuh di tengah jalan? Aku membayangkan adegan itu. Tak tahan langsung tertawa. Seekor naga yang gagah dan agung. Dipangku oleh putra mahkota surga seperti hewan roh lalu diterbangkan. Pemandangan itu terlalu indah sampai aku tak berani melihat. Nona besar klan kami memang luar biasa. Sebagai ular justru bisa terbang. Pertama kalinya sejak langit dan bumi tercipta. Aku dengan bangga mengangkat kepalaku. Membentangkan sepasang sayap di punggungku yang tidak dimiliki klan ular. Meski jauh lebih kecil dibanding naga sejati. Namun memang benar bisa terbang. Hari menetas. Ibuku melihatnya dan langsung tercengang. Menarikku untuk diteliti cukup lama. Akhirnya ia menyimpulkan, mungkin ini adalah mutasi gen. Haruskah aku langsung terbang satu putaran sekarang? Biar anak-anak itu membuka wawasan. Lihat baik-baik. Aku berputar sekali dengan indah di udara. Lalu menukik turun. Sepasang sayapku hampir menyapu permukaan lumpur. Menyemburkan lumpur ke segala arah. Para junior di bawah bersorak dengan suara mendesis. Saat aku masih puas dan ingin berputar sekali lagi di udara, tiba-tiba aku mendengar panggilan yang sangat familiar. Tian-Tian jangan main lagi, cepat turun. Ngapain sih aku lagi asyik bermain? Main apa main? Ada tamu datang ke rumah. Putra tunggal dari keluarga Phoenix. Bukankah kau suka yang tampan? Yang ini sudah cukup tampan. Bulu ekornya bahkan punya 7 warna. Di klan naga semua sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau aku tidak bertindak cepat, nanti yang tersisa cuma yang cacat dan jelek. Aku ini ular, bagaimana kalau tengah malam dia lapar ingin makan, lalu menoleh, dan membelah perutku untuk dimakan. Ibuku langsung menegakkan seluruh sisiknya. Seluruh tubuh ularnya menegang kaku. Ya leluhurku, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Lalu bagaimana ini, apakah kita mengusirnya? Saat kami diam-diam kembali ke rumah, Tuan muda Phoenix itu, berdiri dengan satu kaki di atas batu besar. Disinai cahaya matahari. Tampan sampai menyilaukan. Inikah putri kesayangan Anda? Benar-benar sangat istimewa. Phoenix kecil itu memiringkan kepala menatapku. Sepasang matanya seperti 2 batu permata hitam. Aku bahkan sepertinya mendengar dia menelan ludah. Aku gugup sampai berbicara kacau. Benar itu sangat istimewa, terutama makannya rakus. Sekali makan bisa menelan 5 ekor ayam utuh. Ibuku dengan galak menubruknya sekali. Melihat itu Phoenix kecil langsung mengembangkan sayap. Menutup paruh sambil tersenyum kecil. Gerakan itu membuat seluruh sisikku mati rasa. Ayahku mendengar kabar ada ular yang bisa terbang di rawa, maka khusus menyuruhku datang untuk berkenalan. Aku menatap tajam paruh runcingnya. Tanpa sadar membayangkan dia mencabik perutku. Aku buru-buru bersembunyi di belakang ibuku. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Akhirnya tuan muda itu membentangkan sayapnya yang megah. Terlalu indah sampai tak masuk akal lalu terbang pergi. Nak, dulu saat seusiamu, ibumu baru saja lahir, aku sudah pergi ke rumah orang lain untuk melamar. Itu hanya karena kamu beruntung saja, hanya bisa menindas ibumu. Saat itu bahkan belum bisa bicara. Tidak besar tidak kecil, sekarang harus bagaimana? Bahkan Phoenix pun tidak menyukaimu. Lalu sebenarnya siapa lagi yang kau incar? Justru mengincar itu yang menakutkan. Mengingat paruh tajam tuan muda Phoenix itu, seluruh tubuhku merinding. Maka pada malam itu juga, memanfaatkan cahaya bulan yang samar, aku membungkus beberapa ayam panggang dengan kain kecil. Diam-diam meninggalkan rumah. Aku memutuskan, menunggu sampai ibuku menyerah mencari calon suami kecil untukku. Baru aku akan kembali. Dunia manusia beraneka ragam, penuh rasa dan warna, adalah tempat persembunyian yang sempurna. Aku menemukan titik terlemah di perbatasan 2 dunia. Namun tepat saat aku hendak menembus tirai transparan itu, sebuah kilatan petir ungu keemasan. Tiba-tiba petir itu membelah lurus ke arah kepalaku. Boom! Aku bahkan belum sempat berteriak kesakitan. Pandangan di depanku langsung gelap. Aku jatuh lurus ke sungai di bawah.
Keluar rumah tanpa cek ramalan cuaca. Itulah pikiran terakhirku sebelum kehilangan kesadaran. Tak tahu sudah berapa lama berlalu. Aku membuka mata dengan linglung. Hal pertama yang kulihat adalah api unggun yang menari-nari. Lalu sebuah wajah tampan yang keterlaluan. Sepasang mata indah itu bertemu dengan tatapanku. Di tempat terpencil seperti ini. Apa dia ingin memanggang daging ular? Aku begitu takut sampai seluruh tubuhku kaku. Pria itu malah menyodorkan sebuah tabung bambu. Minumlah sedikit air hangat. Siapa namamu? Tinggal di mana rumahmu? Aku menunduk melihat ke bawah. Benar saja itu sepasang tangan manusia. Sambaran petir ini membuatku berubah wujud. Ayahku pernah berkata, klan ular hanya bisa berubah wujud saat dewasa. Aku sangka aku justru memecahkan rekor klan ular. Syukurlah, syukurlah. Sama sekali tidak boleh orang lain tahu wujud asliku. Terima kasih, namaku Tian Tian. Aku tidak punya rumah. Aku spontan mengarang sebuah kebohongan. Tatapan pria itu langsung berubah iba. Membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Aku meraba kantong di tubuhku. Kosong. Semua ayam panggang yang kubawa jatuh ke sungai. Rasa sedih tiba-tiba meluap. Aku ingin pulang. Namun saat kujalankan kekuatan dalam tubuhku, aku malah mendapati meridian dalam keadaan kosong. Petir surgawi sialan itu bahkan merenggut seluruh kekuatanku. Sekarang jangankan terbang kembali ke rawa. Bahkan mengirim pesan pada ibu pun tak bisa. Yang lebih buruk lagi, karena kehilangan kekuatan untuk mengendalikannya. Sepasang sayap di punggungku tiba-tiba muncul dan terbentang. Aku panik mengulurkan tangan meraih sayap itu. Namun sama sekali tak mau menurut kendaliku. Kali ini benar-benar tamat. Dia pasti akan mengira aku monster. Jangan menangis, jangan menangis. Makan sedikit dulu. Aku terisak menerima ayam panggang itu. Begitu mencium aromanya, perutku langsung memberontak dan berbunyi. Ah, sudahlah. Makan kenyang dulu baru pikirkan nanti. Ayam panggangnya sangat harum. Aku makan dengan sangat cepat. 1 ekor lalu 2 ekor. Saat aku menghabiskan ayam ketiga, aku mendongak dan mendapati pria itu menatapku dengan mata terbelalak. Kenapa? Aku menjilat jariku. Masih terasa kurang. Tidak apa-apa, hanya tak menyangka Nona bisa makan sebanyak itu. Dia berdehem pelan. Pandangan matanya tak lagi tertuju padaku. Tak lama kemudian, perutku tiba-tiba bergolak seperti ombak besar. Wajahku langsung berubah. Aku memegangi perut dan meringkuk. Sakit perut sekali. Keringat dingin bercucuran. Belum sempat menyelesaikan kata-kata aku sudah meloncat ke semak-semak. Tak lama kemudian, aku merangkak kembali dengan lemah. Baru saja duduk sebentar, wajahku kembali berubah. Lalu berlari keluar lagi. Terus berulang seperti itu sampai 8 kali. Saat kembali untuk yang ke-8 kalinya, kedua kakiku sudah lemas. Baru saja hendak membuka mulut berbicara. Bruk, pandangan di depan mata langsung menggelap. Aku pingsan lagi sekali lagi. Tak tahu sudah berapa lama berlalu. Aku terbangun dengan setengah sadar. Dan mendapati diriku berpindah ke tempat lain lagi. Seseorang sedang memaksa membuka mulut saya dan menyumpalkan sesuatu ke dalamnya.